Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang sudah masuk minggu kelima dan tema kali ini yaitu kendaraan. Dan kita terlebih dahulu akan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jama'iyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kami pengertian. Amin. Sebelum belajar, kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan surat At-Takatsur yang kemarin. Ditambah 2 lagi ya nak, menjadi 6 ayat. Yuk kita lafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Shadaqallahul azim. Nah, sudah 6 ayat. Setelah itu, karena minggu ini kita akan belajar tentang tema kendaraan darat tanpa mesin, maka kita akan melafalkan doa naik kendaraan di darat. Anak-anak masih hafalkan? Yuk kita ingat-ingat bersama melafalkan doa naik kendaraan di darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ulang sekali lagi ya Bu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jangan lupa selalu berdoa ya ketika anak-anak naik kendaraan apa saja. Untuk minggu kelima ini kita akan belajar tentang kendaraan darat yang tanpa mesin. Macam-macamnya diantaranya adalah Sepeda, Selanjutnya ada delman pedati, becak. dan gerobak. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas 3 jenis. Yang pertama, kita akan membahas tentang sepeda. yang kedua akan membahas tentang delman atau andong atau dukan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang becak. Kali ini kita akan membahas tentang sepeda. Sepeda disebut juga kereta angin. Sepeda atau kereta angin adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Menurut sejarah, sepeda ini sudah ada sejak abad ke-18. Jenis-jenis sepeda. Kini, sepeda mempunyai beragam nama dan model. Yang pertama, ada sepeda ondel atau sepeda angkut. Sepeda tipe roadster ini berdesain klasik yang dibuat dari besi kuat dan telah digunakan sejak puluhan tahun. Saat ini, sepeda ondel sudah jarang ditemukan karena jumlahnya sangat sedikit dan terkesan kuno bagi masyarakat saat ini. Kebanyakan hanya orang tua dan pedagang asongan saja yang masih menggunakan sepeda ondel ini. Yang kedua, ada sepeda gunung atau mountain bike, disingkat MTB. Digunakan untuk lintasan off-road dengan rangkaian kuat, memiliki suspensi dan kombinasi kecepatan 27 km per jam, serta alur ban yang tebal, kasar, dan dirancang khusus untuk medan yang terjal dan berbukit. Sepeda gunung ini biasa digunakan untuk downhill atau balapan menuruni lereng baik di gunung maupun gang-gang sempit di perkotaan.
Yang selanjutnya ada sepeda jalan raya. Biasa digunakan untuk balap jalan raya. Bobot keseluruhannya ringan, ban halus untuk mengurangi gesekan dengan jalan. Kombinasinya kecepatannya sampai 27 km per jam. Selanjutnya ada sepeda BMX, merupakan kependekan dari bicycle motocross dengan model rangka yang sedang dan tempat duduk yang tidak terlalu rendah. Sepeda ini banyak digunakan untuk atraksi atau kontes. Terkadang sepeda BMX ini juga dipasangi dua bilah tongkat besi berukuran pendek di bagian depan dan belakang sebagai boncengan. Yang selanjutnya yaitu sepeda kota atau city bike. Adalah sepeda yang biasa dipakai di perkotaan dengan kondisi jalan yang baik. Sepeda jenis ini sangat menekankan aspek fungsional. Biasanya memiliki sebuah boncengan dan keranjang di depannya. Selanjutnya ada sepeda lowrider. Sepeda ini bentuknya terinspirasi dari mobil lowrider. Ciri khas dari sepeda lowrider ini yaitu sistem hidraulis yang unik yang dapat dinaik turunkan. Handler yang tinggi, tempat duduk serendah mungkin, serta ban serep di bagian belakang. Sepeda jenis ini biasanya digunakan untuk kontes maupun pameran. Selanjutnya ada sepeda mini. Sepeda mini termasuk sepeda anak-anak yang roda 2 atau roda 3. Terus selanjutnya ada sepeda lipat. Sepeda lipat merupakan jenis sepeda yang rangkanya bisa dilipat dalam hitungan detik, sehingga dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Selanjutnya ada sepeda listrik. Sepeda listrik ini menggunakan daya listrik di dalamnya dan terdapat baterai yang dapat diisi ulang. Jika baterai habis, maka pedal dapat digunakan agar sepeda tetap dapat berjalan. Sepeda jenis ini kebanyakan digunakan oleh orang tua dan difabel. Sepeda ini digunakan sebagai pengganti sepeda motor jika jarak yang ditempuh tidak terlalu. Selanjutnya ada sepeda balap. Sepeda balap ini model handle-nya setengah lingkaran serta rodanya tipis dan besar, digunakan untuk balapan. Posisi tubuh dalam menggunakan sepeda balap ini yaitu membungkuk dikarenakan handle-nya yang rendah serta letak tempat duduk yang tinggi dan cukup jauh dari handle. Selanjutnya yaitu sepeda gandeng. Sepeda bentuk ini kadang-kadang ada yang beroda 3. Dirancang untuk dikendarai lebih dari satu orang. Bentuknya memanjang. Nah, ada sepeda fiksi. Adalah sepeda yang mirip dengan sepeda gunung, hanya saja sepeda fiksi ini tidak memiliki rem. Rodanya sangat tipis dan besar, serta handle-nya yang melengkung atau lurus. Sepeda ini dapat dihentikan dengan mengarahkan pedal ke arah sebalik. Bagian-bagian sepeda. Sepeda pada umumnya mempunyai roda dan ban, mempunyai saddle atau tempat duduk, mempunyai stang serta rem, dan mempunyai pengayuh atau saddle. Serta masih banyak lagi, terutama sepeda mempunyai kerangka. Untuk hari Selasa dan Rabu, kita akan belajar tentang kendaraan darat tanpa mesin, yaitu delman atau andong atau dokar. Pasti anak-anak sudah pernah ya naik delman keliling kota, atau naik andong, atau naik dokar. Nah, delman itu apa sih, Nak? Delman adalah alat transportasi darat yang beroda 2 atau beroda 4 dan dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda. Kita lihat ya delman yang beroda 2 seperti di daerah kita, dan ada yang beroda 4. Biasanya ada di daerah Yogyakarta, Solo, Klaten, dan sekitarnya. Sekarang kita sebutkan bagian-bagian dari andong atau dokar atau delman ya, Nak. Ada kereta, ada roda, ada kuda, ada tali pengendali, ada pecut, ada bel kereta, ada tempat kotoran kuda, dan ada kusir. Kusir itu apa sih, Nak? Kusir adalah sebutan untuk orang yang mengendarai delman, namanya Pak Kusir. Nah, biasanya pakaiannya santai, biasanya pakai kaos pendek, celana panjang, pakai topi, dan pakai handuk.
pakai sepatu atau sandal nak? Ada yang pakai sepatu, ada juga yang pakai sandal. Macam-macam delman di seluruh Indonesia sebenarnya semuanya sama, ditarik dengan menggunakan hewan kuda. Namun hanya penamaannya saja yang berbeda-beda. Di daerah Jawa Barat atau Sunda disebut kahar. Di daerah Sukabumi masih Jawa Barat disebut mayor. Di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau disebut dengan bendi. Hanya saja kalau bendi keretanya tanpa atap. Dan di daerah Jogja, Solo, dan sekitar Jawa Tengah disebut dengan delman atau andong atau dokar. Apa sih kegunaan dari delman? Delman zaman dulu sebagai alat transportasi darat yang tanpa mesin untuk mengantarkan orang atau barang antar kota sebelum ada kereta api. Nah, kalau mau ke kota satu ke kota lainnya, orang-orang naik delman. Kalau zaman sekarang, sebagai alat transportasi darat jarak pendek antar desa atau ke kota, atau cuma keliling kota saja. Di tempat wisata biasanya delman diizinkan beroperasi asal menaati peraturan kebersihan pemerintah kota. Nah, selain di kota mana ya? Nah, biasanya ada di Yogyakarta atau Solo. Nah, di sana banyak delman-delman mengantarkan orang-orang yang berwisata untuk mengelilingi kota. Selain di kota-kota, juga ada loh yang ada di pantai. Siapa yang sudah pernah lihat atau pernah main ke Pantai Parangtritis? Di sana biasanya ada delman untuk mengelilingi Pantai Parangtritis sambil menikmati keindahan pantai dan laut Parangtritis. Nah, perlu dicoba ya nak. Tapi karena sekarang sedang corona, maka anak-anak di rumah saja dulu ya nak. Besok kalau sudah boleh pergi-pergi jarak jauh, silakan anak-anak berekreasi ke pantai, bisa naik delman keliling pantai. Ketika hujan, bagian samping kereta delman akan diberi sebuah plastik semacam mantel agar penumpang tidak kehujanan atau barang yang dibawa tidak basah, dan kudanya juga diberi pelindung plastik agar tidak sakit. Nah, kalau di Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo atau Keraton Surakarta namanya kereta kuda. Yang kereta kuda Keraton Yogyakarta seperti ini. Keraton Surakarta atau Solo seperti ini. Beda kan bentuk keretanya? Sekian pembahasan delman dari Bu Dewi. Anak-anak jangan takut naik delman ya. Sampai jumpa. Selanjutnya untuk hari Kamis, Bu Ida akan menjelaskan tentang becak. Kalian pasti sudah tahu kan becak? Becak adalah alat transportasi yang memiliki 3 roda dan pada umumnya ditemukan di Indonesia dan juga sebagian di Asia. Kapasitas becak itu terdiri dari 2 orang penumpang dan 1 pengemudi. Nah, kalau jenis-jenis becak dilihat dari penggeraknya itu ada 2. Yang pertama ada becak kayu. Becak kayu adalah becak yang menggunakan sepeda dengan menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya. Yang kedua adalah becak bermotor atau becak mesin, yaitu becak yang menggunakan sepeda motor sebagai penggeraknya. Sedangkan jenis becak dilihat dari bentuknya juga ada 2. Yang pertama, becak dengan pengemudi berada di belakang. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua adalah becak yang pengemudinya berada di samping. Bisa dilihat pada gambar di samping. Bagian-bagian dari becak yaitu becak mempunyai 3 roda, 2 roda di depan dan 1 roda di belakang. Kemudian bagian depannya memiliki tempat duduk untuk penumpang dan mempunyai pelindung hujan. Bentuknya seperti motor ataupun sepeda. Jika kalian sudah pernah melihat becak, siapa ya yang mengendarai becak? Yang mengendarai becak adalah tukang becak. Tukang becak biasanya beratribut, berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu, ada juga yang bersendal, kemudian memakai topi ataupun caping untuk melindungi kepala agar tidak kepanasan. Terus yang selanjutnya adalah biasanya memakai handuk kecil yang ditaruh di leher sini. Untuk apa? Untuk melap keringatnya ketika bekerja. Kegunaan becak antara lain yang pertama sebagai alat transportasi yang mengantarkan kita atau barang belanjaan kita sampai ke tempat tujuan. Yang kedua adalah merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Terus yang selanjutnya adalah dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis
Tugas yang pertama yaitu tugas hari Senin, anak-anak boleh membuka buku tema. Buku tema ya, buku tema dibuka halaman 16. Nah, pada halaman 16 ini, anak-anak disuruh untuk membedakan jumlah mana yang banyak dan mana yang lebih sedikit. Manakah jumlah benda yang banyak dan manakah jumlah benda yang lebih sedikit? Ternyata di sini hanya disuruh untuk yang lebih banyak saja. Nah, di gambar pertama ada gambar sepeda. Nanti sepeda ini dihitung, sepeda yang sebelah kanan dan sepeda yang sebelah kiri ini dihitung. Lebih banyak mana? Kalau yang lebih banyak yang sebelah sini, maka tandanya akan lebih besar seperti ini. Nah, anak boleh nanti minta tolong ibu atau ya, seterusnya. Terus yang kedua, kegiatan kedua untuk hari Seninnya, anak-anak akan membuat kreasi atau miniatur sepeda seperti ini. Lihat ya, miniatur sepeda seperti ini. Nah, nanti tutorial cara pembuatannya akan Bu Roro kirim terpisah pada hari Senin. Untuk tugas hari Selasa, anak-anak bisa mengerjakan buku tema kendaraan halaman 31. Ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan melafalkan huruf yang akan ditulis anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu cukup mengucapkan saja dan anak-anak menuliskannya. Kalau sudah, kembalikan tempat dan alat belajar ke tempat semula. Untuk hari Kamisnya, tugasnya adalah buku tema yang sudah diberikan, yaitu tema kendaraan. Kalian buka halaman 14. Nah, seperti ini. Kalian mau menghubungkan gambar dengan namanya ya. Di samping sudah ada namanya. Perahu, motor, pesawat, becak. Nah, gambar-gambar yang sesuai itu dihubungkan dan juga boleh diwarnai. Jangan lupa di hari dan tanggal. Terus yang kedua adalah kalian memakai buku gambar. Buku gambar ada dua. Kalian memilih buku yang khusus untuk menggambar, yaitu menggambar becak sesuai kreativitasnya, ya. Nanti juga ada contohnya tersendiri ya untuk menggambar. Setelah selesai kegiatan untuk hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.